Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asian Indrian Jenika, NIM 200101053 dari Prodi Manajemen. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang negara maju dan negara berkembang. Sebelum saya membacakan negara mana saja yang termasuk negara maju dan negara berkembang, di sini saya akan menjelaskan pengertian negara maju, indikator negara maju, faktor yang mempengaruhi negara maju, contoh negara maju, unsur-unsur negara maju, fungsi-fungsinya, serta lain sebagainya. Negara maju adalah sebutan untuk negara yang menikmati standar hidup yang relatif tinggi melalui teknologi tinggi dan ekonomi yang merata. Negara-negara yang memiliki pendapatan minimal yang tercantum di atas per tahun akan lebih dapat disebut sebagai negara maju. Yang pertama, kebanyakan negara dengan GDP per kapita tinggi dianggap negara maju. GDP itu sendiri dapat diartikan sebagai Gross Domestic Product atau Produk Domestik Bruto. PDB adalah salah satu indikator yang penting yang digunakan untuk mengukur kondisi perekonomian suatu negara. Yang kedua, namun beberapa negara yang telah mencapai GDP tinggi melalui eksploitasi sumber daya alam seperti Nauru melalui pengambilan fosfor dan Brunei Darussalam melalui pengambilan minyak bumi, tanpa mengembangkan industri yang beragam dan ekonomi berdasarkan jasa tidak dianggap memiliki status negara maju. Selanjutnya, pengamatan dan teoretis melihat alasan yang berbeda. Pengamatan beberapa negara dan lainnya tidak menikmati perkembangan ekonomi yang tinggi. Banyak alasan menyatakan perkembangan ekonomi membutuhkan kombinasi perwakilan pemerintah atau demokrasi, sebuah model ekonomi pasar bebas dan setidaknya atau ketidakadaan korupsi. Beberapa memang negara yang kaya menjadi kaya karena eksploitasi dari negara miskin pada masa lalu melalui imperialisme dan kolonialisme, atau pada masa sekarang melalui proses globalisasi. Negara-negara maju sebagai besar berada di kawasan Eropa Barat, Amerika Utara, Australia, Selandia Baru, dan Jepang. Saya akan memberikan 3 kelompok negara di dunia ini yang dibagi berdasarkan tingkat kesejahteraan atau ekonomi. Ketiga negara tersebut ialah: yang pertama, negara maju; yang kedua, negara berkembang; dan ketiga, negara belakang. Masing-masing kelompok negara memiliki ciri khasnya tersendiri. Umumnya, ciri khas ini bisa dilihat dari tingkat ekonomi dan kondisi masyarakatnya. Mengenai negara berkembang, kita telah membahasnya pada artikel lain. Jadi, kali ini kita akan fokus untuk membahas negara maju. Artikel ini akan menguraikan mengenai pengertian negara maju, indikator negara maju, ciri-ciri negara maju, contoh negara maju, atau daftar negara maju secara lengkap. Pengertian negara maju. Pengertian negara maju menurut Kamus Cambridge adalah suatu negara dengan aktivitas industri yang tinggi serta dengan penduduk yang mayoritas memiliki pendapatan per kapita tinggi. Sedangkan dari sumber lain, yakni studi Kaum, pengertian negara maju adalah negara dengan karakteristik seperti standar kehidupannya tinggi, di mana banyak orang yang memiliki jumlah uang yang cukup untuk membeli berbagai kebutuhan yang diperlukan dalam kehidupannya. Jadi, negara maju ini identik dengan suatu negara yang memiliki tingkat ekonomi tinggi. Perekonomian negaranya pun cenderung stabil karena masyarakatnya
banyak yang telah sejahtera. Secara ekonomi, kebanyakan negara maju yang merupakan negara dengan tingkat inovasi teknologi yang tinggi. Negara maju umumnya memiliki aktivitas perindustrian yang tinggi, karena memang secara umum ekonominya banyak didukung dari pertumbuhan produksi barang primer berupa barang hasil industri. Biasanya terdapat implementasi ilmu dan teknik yang modern. Ilmu dan teknik yang modern ini juga ditetapkan dalam bidang pertanian, sehingga membuat industri ini turun maju pesat. Hanya saja, penggunaan teknologi modern ini umumnya juga dibarengi dengan penurunan jumlah kebutuhan tenaga manusia. Misalnya saja, dalam sektor pertanian, maka jumlah petani di negara maju relatif minim. Pekerjaannya para petani yang berlangsung secara musiman juga mengurangi minat penduduk untuk bertani. Sementara itu, jumlah penduduk yang terlibat dalam perindustrian akan jauh lebih besar. Industrinya di negara maju akan berlangsung terus-menerus tanpa henti dan membuat banyak penduduk yang tertarik untuk terlibat di dalamnya. Apalagi keuntungan dari kegiatan industri juga relatif tinggi. Indikator negara maju. Untuk mengetahui suatu negara termasuk negara maju atau tidak, maka kita bisa melihat dari ciri-ciri negara tersebut. Terdapat indikator negara maju yang bisa kita gunakan untuk menentukan apakah suatu negara tersebut negara maju atau tidak. Indikator atau ciri-ciri negara maju tersebut meliputi yang pertama, kualitas sumber daya manusia secara umum dan hal ilmu pengetahuan dan teknologi tinggi. Yang kedua, pendapatan penduduk secara umum tinggi dengan GDP lebih dari 1 juta dolar. Tingkat pendidikan masyarakat secara umum tinggi dan lebih baik. 4. Ketersediaannya lapangan pekerjaan lebih luas dan lebih baik. Kelima, komoditas ekspor mayoritas berasal dari produk olahan atau industri. Yang keenam, kondisi ekonomi relatif maju dan baik. Yang ketujuh, angka kelahiran kecil sehingga angka pertumbuhan penduduk rendah. Yang kedelapan, jarang terjadi krisis lingkungan. Yang terakhir, memiliki fasilitas yang baik dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan perumahan. Adapun faktor yang mempengaruhi negara maju. Suatu negara bisa menjadi maju atau tidak karena berbagai hal. Ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi suatu negara menjadi negara maju. Berikut adalah beberapa faktor yang mempengaruhi negara maju. Yang pertama, jumlah penduduk yang rendah serta diimbangi dengan pertumbuhan penduduk yang rendah pula. Yang kedua, memiliki stabilitas politik dan keamanan yang baik. Yang ketiga, terdapat hubungan internasional yang baik dengan negara lain. Adapun contoh-contoh negara maju, ada banyak contoh negara maju yang bisa dijadikan rujukan. Berikut ini terdapat beberapa contoh negara maju yang akan diuraikan dengan melihat kondisi, jumlah penduduk, dan pendapatan per kapitalnya. Sekarang saya akan menjelaskan 5 contoh negara maju. Yang pertama, Jepang. Jepang dapat dikategorikan sebagai negara maju karena Jepang memiliki kekuatan militer yang memadai. Selain itu, Jepang adalah negara maju di bidang telekomunikasi, permesinan, dan robotika. Dalam perdagangan luar negeri, Jepang berada di peringkat keempat.
negara pengekspor terbesar, dan peringkat kelima, keenam, negara pengimpor terbesar di dunia. Singapura dikategorikan sebagai negara maju karena Singapura memiliki cadangan devisa yang besar, memiliki angkatan bersenjata yang maju, serta memiliki pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia dengan pertumbuhan PDB 17,9% pada pertengahan pertama 2010. Ketiga, Brunei Darussalam. Brunei Darussalam memiliki indeks pembangunan manusia tertinggi kedua di Asia Tenggara setelah Singapura, sehingga diklarifikasikan sebagai negara maju. Brunei memiliki ladang minyak bumi dan gas alam yang luas dan memiliki tingkat kemakmuran penduduk yang tinggi. 4. Korea Selatan. Korea Selatan memiliki catatan ekspor-impor yang memuaskan. Nilai ekspornya merupakan terbesar ke-8 di dunia. Kesuksesan ekonomi Korea Selatan dicapai pada akhir 1980 ketika PDB berkembang dari rata-rata 8% per tahun pada tahun 1962 menjadi 230 miliar pada 1989. Kelima, Israel. Pada tahun 2007, Israel memiliki produk domestik bruto ke-44 terbesar dan pendapatan per kapita ke-22 tertinggi. Berdasarkan keseimbangan kemampuan berbelanja di dunia, perkembangan ekonomi disertai dengan kemakmuran masyarakatnya menjadikan Israel salah satu negara maju. Nah, tadi saya sudah menjelaskan tentang negara maju, pengertian negara maju, indikatornya, ciri-cirinya, serta lain sebagainya. Sekarang saya akan menjelaskan juga negara berkembang. Apa sih negara berkembang? Bagaimana sih bisa menjadi negara berkembang? Pengertiannya, ciri-cirinya, indikatornya, dan negara-negara mana saja sih yang termasuk dengan negara yang berkembang? Sekarang saya akan menjelaskan tentang negara maju. Negara-negara yang di dunia diklarifikasikan menjadi dua kategori utama, yaitu negara maju dan negara berkembang. Istilah negara maju dan negara berkembang banyak disebutkan untuk menggolongkan negara berdasarkan kondisi sosial ekonominya. Negara maju adalah negara yang memiliki standar hidup tinggi dan perekonomian yang merata, penggunaan teknologi yang tinggi, dan telah berhasil dalam berbagai bidang. Sementara itu, negara berkembang adalah negara dengan pendapatan rata-rata masih relatif rendah. Indeks perkembangan manusia tercatat di bawah standar normal global, dan infrastruktur yang masih relatif berkembang atau belum maksimal. Dari pengertian tersebut, bisa disimpulkan negara maju memiliki taraf kehidupan dan kesejahteraan hidup yang lebih tinggi dibandingkan penduduk di negara yang berkembang. Sarana prasarana yang dimiliki pun sangat memadai, mulai sektor sosial sampai pendidikan. Untuk mengetahui lebih dalam tentang negara maju dan berkembang, bisa mencari tahu ciri-ciri beserta daftar negaranya. Berikut rangkuman terdapat ciri-ciri negara maju, berkembang, berserta negara seperti dilansir oleh sebagai berikut. Adapun pengertian dan karakteristik negara berkembang. Lain halnya kalau kita membahas tentang negara berkembang, di mana kesejahteraan masyarakatnya masih lebih rendah. Mereka memiliki tenaga ahli yang masih kurang karena tingkat pengetahuan masih rendah.
Hal ini tentu akan menyulitkan untuk bersaing dengan negara-negara maju. Pengelolaan sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya kemanusiaan, manusianya juga masih sederhana. Jadi hasilnya kurang maksimal. Hal ini disebabkan karena modal dalam perihal pertumbuhan ekonominya juga relatif kecil dan kebanyakan justru didapat dari pinjaman berbunga besar. Tentu saja hal ini beresiko untuk mendapatkan kerugian yang semakin besar dan bisa menghambat pertumbuhan negara sendiri. Pendapatan penduduk per kapital untuk negara berkembang biasanya di bawah $2.000. Karena negara bergerak cukup lambat, akhirnya perkembangan infrastruktur juga melambat. Jika hal ini dibiarkan, bisa menyebabkan kurangnya daya saing dan produktivitas, jadi produk bisa kalah saing di luar negeri dan hanya mampu diperjualbelikan di dalam negeri. Apa saja sih yang jadi indikator negara maju dan berkembang? Kualitas penduduk suatu negara itu bisa diukur dengan Indeks Pengembangan Manusia atau IPM yang dikenakan oleh UNDP di tahun 1990. Pada materi mengenai negara maju dan berkembang, memang disebut ada beberapa indikator penggolongan tersebut. Agar bisa membedakan negara satu dengan negara lainnya, biasanya akan terlihat kalau negara maju memang memiliki tingkat lebih tinggi terhadap beberapa sektor di bidang negara berkembang. Berikut adalah beberapa indikator perbedaan antara negara maju dan negara berkembang. 1. Tingkat pendidikan. 2. Pendapatan per kapital. 3. Mata pencarian. 4. Pertumbuhan penduduk. 5. Kesempatan kerja. 6. Tingkat kesehatan. Yang terakhir, penguasa teknologi. Ciri negara berkembang dari segi ekonomi. Yang pertama, tingkat pendapatan per kapital rendah. Yang disebut dengan pendapatan per kapital adalah nilai rata-rata dari pendapatan penduduk di suatu negara. Untuk mengetahui pendapatan per kapita, dapat dilakukan dengan membagi pendapatan nasional dengan jumlah penduduk negara yang dimaksud. Ciri-ciri negara berkembang. Yang pertama, ini dilihat dari segi ekonomi. Negara seperti Indonesia memiliki pendapatan per kapita menengah ke bawah sehingga masyarakat terbilang masih belum mencapai kategori sejahtera. Hampir separuh negara di dunia masuk ke dalam kategori negara berkembang. Yang kedua adalah impor lebih besar daripada ekspor. Ciri-ciri negara berkembang selanjutnya adalah besarnya jumlah impor ketimbang ekspor. Barang yang terjadi di sebuah negara. Padahal impor dilakukan saat suatu negara mengalami keterbatasan teknologi dan keahlian sehingga membutuhkan barang yang dibawa oleh negara lain untuk memenuhi kebutuhan. Sementara itu, dengan adanya impor, berarti negara harus mengeluarkan uang yang tidak sedikit. Pasalnya, barang yang dibutuhkan harus mengarungi samudera sehingga biaya yang dikeluarkan akan merogoh kocek. Yang ketiga adalah jumlah pengangguran tinggi. Ciri-ciri negara berkembang yang ketiga adalah jumlah pengangguran yang terbilang tinggi. Seiring dengan semakin banyaknya angka kelahiran, persaingan di dunia
kerja juga pasti tinggi. Alhasil, negara tidak mampu menyediakan lapangan pekerjaan yang layak untuk menampung jumlah pengangguran yang terlampau banyak. Hal ini sangat berkaitan dengan laju pertumbuhan penduduk di negara berkembang yang kurang terkontrol. Selain itu, tingkat pendidikan juga menjadi sumber tinggi jumlah pengangguran di negara berkembang. Yang keempat adalah mengandalkan sektor primer. Negara maju berinovasi dengan menghadirkan berbagai macam terobosan untuk meningkatkan pendapatan per kapita. Namun, berbeda dengan negara berkembang, ciri-ciri negara berkembang yang cukup kentara adalah caranya mengandalkan sektor primer sebagai pemasok utama. Yang dimaksud sektor primer adalah hasil olahan sumber daya alam. Mayoritas penduduk negara berkembang memiliki mata pencarian dengan memanfaatkan hasil alam seperti petani, nelayan, dan banyak lainnya. Penduduk negara berkembang masih sangat kurang pengetahuan akan terobosan baru, dunia, teknologi, dan semacamnya. Tingkat korupsi yang tinggi. Yang kaya makin kaya dan yang miskin semakin miskin. Mungkin kalimat ini yang cocok untuk penggambaran posisi rakyat jelata dan para petinggi yang hanya berorientasi pada aspek materi. Di negara berkembang, tingkat korupsi yang terjadi cukup tinggi sehingga berdampak buruk pada perekonomian negara itu sendiri. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri negara berkembang dari segi demografi. 1. Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, tingginya jumlah pengangguran sebagian ciri-ciri negara berkembang disumbangkan oleh ketimpangan laju pertumbuhan penduduk. Misalnya, tingginya angka kelahiran tidak sebanding dengan angka kematian. Kurangnya sosialisasi keluarga berencana juga menjadi sebab laju pertumbuhan yang tinggi. Alhasil, alih-alih tenaga kerja diperuntukkan secara baik justru malah membeludak karena tingginya jumlah populasi penduduk usia kerja. Negara berkembang seperti Indonesia dan India adalah contoh tingginya laju pertumbuhan penduduk yang membuat negara tersebut perlu menggerakkan taktik yang jitu untuk mengendalikannya. Yang kedua adalah tingkat pendidikan yang rendah. Tingkat pendidikan rendah menjadi salah satu ciri-ciri negara berkembang. Rendahnya tingkat pendidikan seringkali sebanding dengan tingginya laju pertumbuhan penduduk. Maka, tak heran jika dua faktor tersebut mempengaruhi pendapatan per kapita sebuah negara. Selain itu, rendahnya tingkat ekonomi negara berkembang juga menyumbang kurangnya fasilitas pendidikan yang memadai. Ditambah, para orang tua memiliki kesadaran yang rendah terhadap pentingnya berpendidikan untuk masa depan. Ketiga, penguasaan iptek minim. Rendahnya tingkat pendidikan tak ayal juga berimbas pada penguasa iptek penghuni negara berkembang. Hal ini dikarenakan banyaknya masalah yang terjadi di negara berkembang sehingga pemerintah kurang fokus untuk mengembangkan minat masyarakat pada pentingnya iptek. Adapun
Contoh 5 negara berkembang, yaitu yang pertama Indonesia. Indonesia saat ini ekonomi Indonesia telah cukup stabil dengan terus mengalami pertumbuhan. Namun demikian, tingkat pengangguran dan kemiskinan masih merupakan tugas Indonesia untuk dibenahi. Meski kaya akan sumber daya alam dan manusia, Indonesia masih menghadapi masalah besar dalam bidang kemiskinan yang sebagian besar disebabkan oleh korupsi yang merajalela dalam pemerintahan. Yang kedua, India. India memiliki pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi yang rendah. Meskipun pertumbuhan dalam industri teknologi informasi telah berkembang, namun seperempat penduduk India masih hidup di bawah garis kemiskinan. Yang ketiga adalah Timur Leste. Perkembangan Timur Leste diklarifikasikan sebagai ekonomi dengan pendapatan menengah ke bawah yang dikebawah oleh pihak Bank Dunia. Banyak penduduknya menganggur, sekitar setengah dari penduduk buta huruf. Negara ini masih harus mengimpor barang dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Keempat, Filipina. Pertumbuhan ekonomi Filipina masih terhambat oleh hutang besar sekitar 77% dari PDB. Alokasi dana untuk hutang lebih tinggi daripada untuk Departemen Pendidikan dan Militer digabungkan. Wakilan Perdagangan Amerika Serikat mencabut preferensi khusus untuk daftar anggota Organisasi Perdagangan Dunia termasuk Indonesia dari dalam daftar negara berkembang. Artinya, di mata Amerika, Indonesia sudah menjadi negara maju. Sebenarnya, apa sih ciri-ciri suatu negara bisa dikatakan negara maju? Apa benar Indonesia sudah pantas mendapat predikat negara maju? Yuk simak video ini sampai habis. Di dunia ini, negara terbagi menjadi dua, yaitu negara maju dan negara berkembang. Hal tersebut dinilai dari berbagai sektor. Yang pertama dari sektor ekonomi misalnya. Di negara maju, pendapatan PDB per kapitanya di atas 12.000 US dollar per tahun. Sedangkan di negara berkembang, pendapatan PDB per kapitanya di bawah 12.000 US dollar per tahun. Indonesia sendiri pada tahun 2019, PDB per kapitanya hanya mencapai 4.174 US dollar. Yang kedua, di negara maju, mayoritas penduduknya bekerja di sektor industri dan teknologi atau bekerja di bidang jasa. Tapi bukan berarti mereka tidak mengelola sektor lain seperti pertanian. Negara maju seperti Jepang contohnya, teknologi pertaniannya sudah sangat maju dan modern. Sedangkan di negara berkembang, mayoritas penduduknya bermata pencaharian dengan memanfaatkan hasil alam seperti petani, nelayan, dan banyak lainnya. Yang ketiga, di negara maju, komoditas ekspornya berupa barang-barang industri, sedangkan di negara berkembang, komoditas ekspornya berupa bahan-bahan baku industri, seperti hasil pertanian, perikanan, dan pertambangan. Yang keempat, di negara maju terdapat keseimbangan antara lapangan pekerjaan dan para pencari kerja, dalam arti tingkat penganggurannya sangat rendah. Sedangkan di negara berkembang, lapangan pekerjaannya masih sedikit, yang berarti tingkat penganggurannya masih sangat tinggi. Yang kelima, pertumbuhan penduduk di negara maju sangat rendah. Itu dikarenakan pemerintahnya menyarankan agar setiap keluarga hanya memiliki 2 orang anak. Di negara berkembang, pertumbuhan penduduknya masih sangat tinggi dari tahun ke tahun. Yang keenam, dinilai dari fasilitasnya. Negara maju memiliki fasilitas yang memadai dan lengkap, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial. Itu dibuktikan dengan fasilitas rumah sakit yang lengkap dengan menggunakan teknologi yang canggih, serta pendidikan dengan memiliki kualitas pengajar yang baik. Di negara berkembang sendiri, fasilitasnya masih belum cukup memadai, terutama di bidang kesehatan dan pendidikan. Itu dibuktikan dengan banyaknya warga di negara berkembang yang harus berobat sampai ke luar negeri. Berikut contoh-contoh negara maju dan negara berkembang.
sudah menjelaskan tentang negara maju dan negara berkembang. Itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.